Hari ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan untuk persiapan menikah. Pada umumnya, orang yang akan menikah tentu saja sudah dipertimbangkan dengan masa-masa bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia melihat pasangannya memutuskan sesuatu yang apakah dia bertanggung jawab atau tidak, teman-teman ya. Tapi ada beberapa orang yang kalau dia itu berhubungan pacaran itu tidak mendalami dengan sedalam-dalamnya bagaimana karakter pasangannya ini tersebut. Jadi waktu dia menikah, dia cukup kaget ternyata pasangannya memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dengan dirinya. Dan ini yang kita sebut dengan berasumsi kepada pasangan. Dan itu sangat-sangat tidak direkomendasikan, teman-teman, untuk kita berasumsi bahwa pasangan kita ini akan begini. Nah, di sini akan ada beberapa poin yang akan kita bahas sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan, yang tentu saja pernikahan yang kita harapkan adalah long term, untuk masa waktu yang panjang bahkan sampai akhir hayat, teman-teman ya. Yang pertama, setelah menikah kita akan tinggal di mana? Mau itu rumah sendiri, kontrakan, atau tinggal bersama orang tua atau mertua. Dan seandainya pun ingin tinggal dengan mertua atau orang tua, tentunya sudah harus sesuai dalam kesepakatan bersama sebelum menikah. Karena sekali lagi, menikah itu bukan cuma hanya satu orang, tetapi dua orang. Ada dua pikiran di dalamnya, dua orang yang harus bersinergi di dalam pernikahan itu, tidak boleh berat sebelah, teman-teman ya. Jadi tidak ada yang salah dengan tinggal dengan orang tua atau mertua atau tinggal sendiri. Itu adalah keputusan bersama dengan pasangan kita masing-masing. Yang kedua, adakah ekspektasi dari orang tua masing-masing? Misalnya, ada seorang istri atau suami yang kaget karena pasangannya ini diharuskan memberi setengah gajinya untuk kebutuhan orang tua dan adik-adiknya. Padahal rumah tangga mereka ini juga pas-pasan, teman-teman. Nah, hal ini tidak menjadi masalah kalau kita mengetahui di awal dan kita memang bisa terima hal itu. Tetapi menjadi masalah kalau misalnya pasangan ini tidak jujur di awal. Misalnya dia nggak ngomong akan memberikan setengah gajinya kepada orang tuanya. Nah, ini yang akan menjadi masalah kalau memang kita mau sembunyi-sembunyi ya. Salah satu kunci kebahagiaan dari pernikahan adalah keterbukaan, komunikasi yang baik. Jadi segala sesuatu harus kita bicarakan dengan pasangan kita. Jangan sampai kita tutupi dan waktu pasangan kita tahu dan itu menjadi konflik yang mungkin dari awal kecil, tapi lama-lama pasangan kita tidak sanggup lalu memutuskan untuk berpisah. Kita lanjut yang ketiga. Apakah ingin memiliki anak? Jika ya, mau memiliki berapa? Dan jika Tuhan tidak izinkan untuk tidak memiliki anak, bagaimana? Nah, ini perlu untuk dibahas, teman-teman ya. Jangan kita berasumsi seperti orang-orang zaman dulu. Kalau orang-orang zaman dulu tidak mengenal yang namanya child free. Orang-orang zaman dulu tidak mengenal namanya kalau menikah saya nggak pengen punya anak. Tapi dengan perkembangan zaman yang modern ini, banyak orang-orang yang memikirkan bahwa punya anak itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Kalau saya punya anak, saya harus memberikan yang terbaik, sekolah yang terbaik, dan lain-lain. Dan itu adalah mahal. Jadi saya memutuskan untuk child free, tidak punya anak. Nah, ini adalah hal yang harus kita sharingkan dengan pasangan kita sebelum kita menikah. Kalau memang saya ingin memiliki anak, tapi pasangan saya tidak memiliki anak, itu akan menjadi sebuah konflik yang bagaimana ya? Yang akan terus-menerus dibahas dan tidak akan ada ujung tanduknya, teman-teman. Jadi lebih baik misalnya saya ingin punya anak, ya pasangan saya juga harus punya pemikiran yang sepaham bahwa dia juga ingin punya anak. Kita tidak bisa berasumsi. Sekali lagi saya tekankan untuk kita jangan sekali-kali berasumsi atas pikiran pasangan kita. Jangan berpikir bahwa dia merasa sama seperti saya. Pasangan kita adalah
pribadi yang berbeda dengan kita, teman-teman ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang perlu juga dibahas adalah bagaimana jika dipertemukan dengan suatu kondisi yang sulit, misalnya sulit memiliki anak. Apakah pasangan itu bisa menerima? Apakah justru itu akan menjadi sebuah kendala, dan ada orang-orang juga di luar sana yang memutuskan untuk meninggalkan pasangannya dan memilih untuk bercerai karena pasangannya dianggap tidak mampu memberikan keturunan. Dan ini perlu didiskusikan untuk kita bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk menikah bersama dengan pasangan kita. Yang keempat, siapa yang akan bekerja untuk keperluan rumah tangga? Apakah suami atau istri atau keduanya? Ini perlu untuk didiskusikan, teman-teman ya, supaya tidak mengalami kendala. Karena ada perempuan-perempuan di luar sana yang dia sudah terbiasa dengan berkarir, tapi waktu dia menikah, tiba-tiba suaminya take over, memutuskan untuk istrinya nggak usah kerja deh, kamu di rumah aja. Dan ini membuat beban mental kepada istri yang sudah menjalani karirnya bertahun-tahun dan mendapatkan jabatan yang penting, teman-teman ya. Jadi seandainya pun istri harus melepaskan karirnya, itu juga nggak apa-apa, asalkan dengan kesepakatan bersama sebelum menikah. Ini adalah hal yang penting, teman-teman. Jadi jangan kita sekali lagi berasumsi bahwa pasangan kita pasti mengerti deh kalau saya mau berkarir. No, kita harus diskusikan ini bersama dengan pasangan kita sebelum kita menikah. Yang kelima, siapa yang akan mengelola keuangan setelah menikah? Baik istri atau suami. Yang mengelola keuangan bukan suatu masalah, tapi ini perlu untuk dibahas di depan agar tidak terjadi keluhan dari istri ataupun suami. Ada beberapa suami yang rela gajinya semua dikelola oleh istrinya, atau ada juga suami yang suka mengelola keuangannya sendiri, dan begitu juga sebaliknya. Tapi kalau hal ini tidak dibahas sebelum menikah, dikhawatirkan akan mengundang pikiran bahwa saya kira saya yang akan mengelola, tetapi ternyata setelah menikah gaji saya dipegang sama pasangan saya semua. Nah, itu adalah sebuah potensi konflik, teman-teman. Jadi kita mau meminimalisir konflik yang ada dan tingkatkan kualitas kita dalam berpacaran. Berpacaran itu adalah tahap awal dalam pernikahan, karena kita harus juga tahu pandangannya dia bagaimana. Jangan sampai kita kaget waktu kita menikah. Jadi waktu pacaran kita maksimalkan potensi kita untuk mengerti bagaimana visi misi dia dalam pekerjaan dan lain-lain, bagaimana sudut pandangnya dia tentang orang tua, sudut pandangnya dia tentang pernikahan, tentang anak, tentang masa depan dan lain-lain. Itu perlu banget untuk kita bahas. Dan yang selanjutnya, karena ini mungkin agak banyak, aku akan bagi ini jadi 2 part. Yang pertama yang ini tadi, dan yang kedua kita akan bahas mengenai finansial, teman-teman ya. Kalau teman-teman suka konten seperti ini, silahkan like dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel aku ini untuk terus berkembang. Sampai jumpa di part 2.